Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Marini SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Bina Sriwijaya Indonesia, Palembang. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bek 2 di UIN Raden Patah, Palembang. Dengan NIM 25104181612 pada hari Jumat tanggal 10 bulan Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK BSI Palembang kelas 10 dengan tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, summa, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membacakan doa. Siapa di sini ketua kelasnya memimpin doa? Ya, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, seperti biasa kita akan membaca tadarusat. Untuk hari ini siapa yang membacakan tadarusat? Silakan ke depan ya. Yang lain menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. ولكل وجهة هو موالها واستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Siapa yang tidak hadir, Nak? Ini masuk semua ya, jadi ya, alhamdulillah. Baiklah, kita akan sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, lalu di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk, Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, supaya tidak terlalu tegang. Kita bisa nggak tepuk semangat? Bisa. Ya sudah, ayo tepuk semangat. Semangat belum itu? Materi kita hari ini apa, Nak? Berfoya-foya. Berfoya-foya. Ya, baiklah. Ibu mau bertanya. Siapa di sini tahu tentang berfoya-foya? Apa itu berfoya-foya? Apa? Mengalurkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya, betul. Ada yang lain menambahkan? Membeli barang-barang mewah yang tidak terlalu dibutuhkan. Ya, baik. Ya, Masya Allah. Sudah, kalau sudah pada tahu berfoya-foya, nah ibu mau tanya lagi. Di sini pernah dengar tak yang
betul sekali ya. Kalau hasad, baik. Artinya iri hati terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain dan berharap kenikmatan itu hilang dari mereka. Ya, kalau hasad sama suma itu artinya sama ya. Itu sama-sama mempunyai rasa iri hati. Rasa yang tidak senang apabila orang berhasil ya. Itu sama-sama hasad dan apalagi yang satunya lagi nak? Tadi ibu sebutkan ria. Ria, suma, hasad dan takabur. Apa takabur? Takabur? Ya sudah. Nanti. Oh ya baik. Takabur adalah meremehkan teman karena merasa lebih pintar atau lebih kaya. Oh iya betul sekali. Baiklah, kalau sudah kita ini ya lanjut ke materi. Didengarkan, disimak enak ya. فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Baiklah, di sini sudah mendengarkan tentang mengenai materi kita yaitu menjalani hidup dengan bermanfaat. Menjalani hidup dengan bermanfaat. Quran Surat Al-Luqman ini adalah berkaitan dengan materi kita. Yang mana dalam Quran Surat Al-Luqman ini dari ke ayat 16 sampai 19 ini yaitu walaupun sekecil biji sawi Allah itu mengetahui nak ya, walaupun sekecil biji sawi, walaupun di dalam batu, di atas bumi dan di dalam lautan, Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Kita kalau sudah
dampak positif dan negatif. Dan ibu satu lagi, kalian harus membaca ya. Ini ibu ada kisah, yang mana kisah laki-laki penghuni surga. Boleh dibaca di bukunya kan, ada kan? Dibuka, dibaca ya. Kisah penghuni surga. Apa yang Anda petik daripada kisah ini? Ada? Ya baiklah, dari kisah penghuni surga, laki-laki penghuni surga ini sama halnya berkaitan dengan materi kita, ya. Materi kita tentang hidup sederhana. Sekarang ibu akan bertanya, sebutkan cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Ibu mau bertanya tentang cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Bagaimana? Ya. Dengan tidak membeli hal-hal yang tidak berguna. Ya, alhamdulillah. Setelah itu contoh, ada kan di sini contoh perilaku takdir dan ishak. Siapa yang bisa menjawabnya? Dampak ataupun dampak sifat hidup berfoya-foya itu. Kalau ini mau bertanya nggak? Di sini kita akan bagi kelompok saja ya mengenai materi kita. Materi kita itu kan tentang membagi kelompok, buatlah kelompok dan diskusi. Nanti berkelompok itu tentang materi kita, nanti kelompok itu akan menjelaskan satu persatu ya apa hasil dari diskusi kalian. Oke? Nah, di sini, ibu akan bagi kelompok ya. Kelompok. Ibu akan bagi 4 kelompok. Kelompok 1 ini lembar. Nah, di sini ada yang namanya tafakur, ria, berfoya-foya. Nah, di sini ditulis buat deskripsi apa saja pengertian. Ya, boleh dibuka, di-sharing dari buku, dari HP boleh ya, untuk mencari apa itu penjelasan ya tentang materi yang satu-satu ibu kan. Nanti ibu beri waktu dan kalian menjelaskan satu-satu ya dari apa yang sudah ibu kasih ya ibu tunggu nanti di kaget nanti dipaparkan pengertiannya mas ya, dipaparkan satu persatu. Jadilah ini dalam ibu bagi ini untuk kelompok nah ya. Jadi kamu mencari berlima orang ini satu kan. Nah, diskusikan ya nanti dibacakan satu-satu kelompok itu. Nah dalam 5 ini kan jelasannya apa harusnya nanti dibaca satu-satu sesuai dengan ini tadi kan tidak satu aja yang jelasannya kan nanti ini itu sama-sama lah. Baiklah, sudah ada yang sudah selesai? Selesai, alhamdulillah. Kelompok siapa yang mau menjelaskan satu? Kelompok 1. Yang lain harus mendengarkan. Boleh bertanya ya, nanti dijawab dan begitu juga. Silakan kelompok 1 memaparkan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendeskripsikan tentang akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak adalah penyakit berupa iri atau dengki terhadap keberuntungan, kebahagiaan, kenikmatan. Karakteristik akhlak: rasa tidak senang, keinginan agar nikmat tersebut hilang,
Dampak negatif, menghabiskan kebaikan, merusak hubungan sosial, menjauhkan seseorang dari ridho Allah. Dampak positif, peningkatan diri, motivasi kebaikan, introspeksi diri, memperkuat hubungan dengan Tuhan. Pentingnya menghindari hasad. Penting untuk menurut bahagia atas nikmat yang diterima orang lain, karena doa kebaikan untuk orang lain akan kembali ke diri sendiri. Ciri-ciri hasad, ketidaksenangan melihat sifat orang dan senang atas kesusahan orang lain. Ya, boleh bertanya ya, satu pertanyaan untuk pertanyaan boleh dari kelompok lain? Silakan bertanya. Boleh bertanya. Siapa ini bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira dari kelompok 2 izin bertanya. Sebutkan 2 dampak negatif bagi orang yang memiliki sikap. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Mau bertanya? Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira. Di sini saya akan bertanya, bagaimana hubungan bermuamalah dengan orang yang memiliki sikap hasad? Baiklah. Ya, di silakan. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama, bagaimana bermuamalah dengan orang yang memiliki sifat hasad? Pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah jawabannya adalah utamakan kebaikan dan tetap berharap mulia, seperti menahan diri dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Amira tentang sebutkan 2 dampak negatif hasad. 1. Menghabiskan kebaikan. 2. Merusak hubungan sosial. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Sudah dulu, Mas. Baiklah, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum